Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita seperti biasa akan membahas tentang keislaman tentu saja, dan kita memilih topik tentang sahabat Rasulullah SAW. Kenapa? Kenapa tuh? Ya, karena banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kisah sahabat. Pastinya ya. Nah, oke, mari kita mulai dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Mas Esa dan Mas Rio ya. Ya. Ngomong-ngomong soal sahabat Rasulullah nih, kan banyak ya. Kita nggak mungkin membahas satu persatu semuanya. Yes, pastinya. Otomatis kita akan memilih salah satu yang mungkin menurut kita ini banyak hikmahnya yang bisa kita ambil. Nah, salah satunya adalah sahabat Abu Darda. Wih. Nah, sahabat Abu Darda ini juga terkenal sebagai orang yang bijak yang tiada duanya. Kenapa disebut orang bijak? Nanti kita akan bahas ya. Nah, teman-teman, mungkin sebelum kita bahas ya tadi Abu Darda, Fikri ingin tahu dulu nih dari teman-teman, punya nggak satu sosok yang mungkin menginspirasi selama ini dari sahabat Rasulullah SAW? Kalau dari aku sendiri ya, Ha-ha. sahabat Rasul yang paling aku suka itu Ali bin Abi Thalib sih. Oh iya, Masih. kenapa? Beliau itu tegas, Oke. disiplin, dan kepemimpinan jiwanya tuh tinggi gitu. Jadi Oke. emang seneng banget sih sama Ali bin Abi Thalib. Betul banget. Dan beliau itu jangan lupa adalah keponakan Kan Rasulullah Rasul- Oh, iya. SAW. Jadi memang masih ada nasabnya dengan Rasulullah. Itu memang sangat Iya. mulia. Hmm. Dan salah satu khalifah Rasyidin yang terakhir, yang keempat, setelah Utsman bin Affan. Oke, bagus banget sahabat Ali bin Abi Thalib. Kalau Mas Esa? Kalau aku ya, kalau Ah. lebih ke Abu Bakar ya, Abu Oh Siddiq. iya. Iya, dia juga salah satu khulafaur Rasyidin juga kan. Ya, yang pertama. Yang pertama dan beliaulah orang yang pertama kali yang aku bikin suka itu dia yang pertama kali percaya bahwa Rasulullah itu telah melakukan perjalanan yang namanya Isra Mi'raj Oke. ya. Itu luar biasa. Iya, ketika kejadian itu tuh Mm-mm. yang di luar ibaratnya tidak di luar nalar manusia kan. Iya, Iya, betul. benar-benar. Iya, benar-benar. Karena itu pula beliau disebut as-siddiq, Iya. orang yang membenarkan apa Yep. yang dikatakan Rasul. Mm-mm. Ya, menarik sekali sahabat Yasaka semua. Karena nggak mudah ya waktu itu percaya. Mm. Apalagi di zaman belum ada pesawat dan lain-lain. Iya. Itu benar. Benar banget. Ini waktu itu dan benar-benar belum ada teknologi yang maju, beliau percaya gitu. Ya, oke. Sahabat Yasaka semua, ternyata beliau-beliau ini mengidolakan sahabat yang memang sudah sangat terkenal gitu ya. Pemimpin-pemimpinnya lah istilahnya. Iya. Iya betul. Nah, namun kita akan bahas nih sahabat Abu Darda. Siapa sih Abu Darda? Karena mungkin beliau tidak jadi khalifah juga, Iya. tidak apa namanya. Saya juga sebenarnya baru mendengar belakang-belakangan ini Mm-mm. ketika baca buku gitu. Oke. Nah, beliau adalah salah satu pasukan Islam yang berjihad dari satu tempat ke tempat berikutnya. Dan kemenangan demi kemenangan diraih. Jadi di Madinah tinggallah seorang filsuf bijak penuh karisma. Jadi beliau disebutnya filsuf ya. Kenapa? Karena setiap kata-katanya penuh hikmah bak mutiara. Wih. Oh, yes. Oke, jadi kalau orang sudah bisa memberikan kata-kata dengan hikmah, itu udah bisa dikatakan filsuf. Waduh, kalau kita Iya. nih biasanya apa ya kata-katanya? Kalau zaman sekarang kayaknya bisa disebutnya quotes ya. Ya, Ah, quotes. iya, betul. Lebih Semacam gaulnya itu mungkin. Betul. Jadi teman-teman juga bisa nih jadi seorang filsuf ya. Iya. waduh. Kira-kira bertapa dulu di sana. Enggak. Iya, Jadi kita enggak, bisa memahami ya dari semua buku-buku yang kita Hmm. baca dan pelajaran-pelajaran hidup yang sudah kita lalui. Ia berkata kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Jadi ini kata Abu Darda ya. Maukah kalian aku beritahu perbuatan yang paling baik bagi kalian? Paling baik di sisi Allah, paling meninggikan derajat kalian, lebih baik daripada memerangi musuh saat kalian saling menebas batang leher kalian, dan lebih baik dari uang perak dan emas. Terus orang-orang itu pun sama-sama mendongakkan kepala dan bertanya, apakah itu wahai Abu Darda? Abu Darda mulai pembicaraannya dengan wajah berseri-seri. Lalu beliau memancarkan cahaya iman dan hikmah. Lalu beliau menjawab, yaitu zikir kepada Allah. Karena sesungguhnya zikir kepada Allah lah yang paling besar. Kenapa ya? Orang bijak penuh karisma ini tidak bermaksud menganjurkan orang lain untuk menganut filsafat mengecilkan diri atau menyuruh orang lain berbuat yang negatif
atau menyuruh orang lain dari lari konsekuensi agama yang baru. Dan dari konsekuensi paling utama adalah jihad untuk menegakkan agama Islam. Bukan. Nah, ya, Abu Darda ini bukanlah tipe orang yang seperti itu, karena ia telah ikut berjihad bersama Rasulullah SAW hingga datang pertolongan Allah dan pembebasan kota Mekah pun tercapai. Ya, jadi maksudnya adalah beliau ini bukan orang yang tidak tahu lapangan. Jadi jihad udah tahu lah, jihad udah tahu, terus berjuang bersama Rasul udah tahu dan lain-lain. Tapi beliau memilih zikrullah sebagai hal yang paling utama karena itu paling bisa menenteramkan hatinya. Iya. Makanya dia itu paling senang dengan hal itu dan dia ingin share ke teman-temannya itu. Makanya tadi ditanya, maukah aku beritahukan kepada kalian semua tentang yang lebih utama dari itu semua tadi. Nah, bukan berarti beliau mengecilkan itu ya, tapi karena beliau sudah mengalami itu semua dan mencoba meresapi mana yang lebih utama. Karena mungkin gini, bagi setiap orang mungkin beda-beda. Saya juga merasakannya beda. Misal dari sahabat Abu Darda ini, nanti pasti ada yang beda dari yang kita ambil kesimpulannya. Karena setiap orang punya persepsi masing-masing, punya kondisinya masing-masing, dan punya tingkatannya masing-masing. Jadi belum tentu yang bagi saya ini, oh ini poin yang paling mengena nih. Betul juga bagi Mas Esa. Beda juga mungkin bagi Mas Rio nanti gitu ya. Oke, jadi yang pertama yang akan kita simpulkan adalah dari beliau ini, beliau sangat mengutamakan zikrullah gitu ya. Zikir Dari kepada semua Allah. yang keutamaan yang sudah beliau lakukan, dari jihad dan lain-lain itu. Padahal jihad ini hal yang utama loh, salah satu hal yang utama. Karena dengan jihad inilah Islam menyebar ke seluruh dunia gitu. Sampai beliau juga memenangi saat peristiwa Fathul Mekah. Ya, ketika balik ke Mekah ya. Betul. Nah, itu yang kita bisa ambil pelajaran yang pertama dari beliau. Jadi bukan hanya ngomong ya. Kalau ngomong doang mah enak ya. Ya, bener juga. Kayak perang. Gak usah ke sana, gak usah ke sana. Ini ada yang lebih utama loh. Apa? Zikrullah. Tapi kamu udah pernah ke sana belum? Belum. Nah, gimana mau bilang itu nggak lebih utama gitu. Iya. Itu kan ibaratnya gitu, luar biasa. Jadi berdasarkan pengalaman beliau ya. Gitu. Udah merasakan berjuang bersama Allah dan pernah berzikir juga pastinya. Jadi lebih lebih tentram Hatinya. hatinya Oke. dengan zikrullah tadi. Punya pengalaman pribadi nggak sama zikrullah? Kira-kira pas malam-malam mungkin, terus tiba-tiba nangis gitu. Kalau aku sih enggak pas malam-malam ya. Mungkin ketika waktunya bekerja atau mungkin berkegiatan itu kadang-kadang kalau misalnya baru diem atau baru nggak ngapa-ngapain itu kayaknya zikir itu lebih enak gitu dilakuin daripada misalnya ketika pas di kendaraan lalu nunggu lampu merah gitu kan. Iya, biasanya itu Oke. lebih enak aja Nice. sih. Jadi Ini juga bisa jadi salah satu tips ya. iya. Berarti ketika kita diam, dia akan ada waktu-waktu di mana kita itu banyak diam. Yep. Misal di perjalanan, Mm-mm. terus saat apalagi ya. Nah, itu dimanfaatkan untuk zikrullah itu tadi. Kalau ingat. Iya. Soalnya kadang-kadang juga kita kan lupa ya. Iya. Maksudnya jalan gitu aja ngalir. Nah, maka dari itu, karena kita sedang bahas itu, marilah kita coba ya ketika di jalan menunggu lampu merah. Kan lampu merah itu ada hitungannya ya. Iya, benar-benar. Itu sambil dihitung tuh. Lumayan 30 detik berarti. 3 detik ya. 30 kali zikir. Iya. Luar biasa. Oke, Mas Rio ada pengalaman pribadi dengan zikrullah? Kalau tentang zikrullah ya, dulu kan saya tuh biasanya kalau lagi ulangan, emang tuh kekuatan zikir itu emang tidak ada duanya. Oh iya. Setiap ada setiap zikir itu mesti ada jalan kemudahan buat saya belajar. Dulu kalau misalnya aku belajar ya, kan memang banyak tuh beberapa orang yang mungkin belajarnya tuh tinggal dibaca, ada yang mudeng, Iya. ada yang paham. Terus kalau misalnya ada juga yang kalau misalnya nulis dia juga paham, tapi kan hanya beberapa orang seperti itu ya. Nah, kalau aku sendiri tuh beda banget tipenya. Gimana tuh? Malah itu kalau aku nggak nulis, nggak baca, pokoknya ya segala macam tuh udah kuasain gimana sih caranya biar bisa belajar, biar masuk ke otak tuh gimana. Itu nggak bisa terus Oh gitu loh. gitu. Akhirnya aku ngerenung subuh itu waktu yang sangat tepat untuk zikir ya.
Oke. Subuh tuh buat zikir tuh cocok banget. Setelah aku zikir, tiba-tiba tuh kayak serasa, loh, aku kok malah belajar yang lain kok gampang gitu ya. Mungkin di waktu-waktu lain selain habis zikir itu bikin sholat asar, maghrib, isya atau duhur gitu ya, itu tetap masuk gitu loh pelajaran-pelajaran lain gitu. Dan mungkin kalau teman-teman yang lagi hafalan Al-Quran tuh jangan lupa untuk tinggalkan zikir, karena itu kayak memperlancar istilahnya hafalan. Oke. Enak Jadi banget. ini juga salah satu tips juga, mantap. Jadi ketika mau ujian, mau apapun itu, Iya, kalau ada kesulitan, zikrullah itu. zikrullah. Karena benar-benar menenangkan hati ya. Iya, benar banget sih. Karena ada juga yang bilang bahwa zikrullah itu adalah makanan hati. Oke. Jadi dengan zikrullah itu kita ngasih makan hati kita sehingga hati kita tuh tenang. Tuh, luar biasa. Oke, itu baru satu loh. Iya. Belum banyak banget lah. Jadi orang ahli hikmah tuh beda pokoknya ya. Iya. Apa yang dia katakan tuh membuat kita tuh banyak hal-hal yang mungkin inspirasi baru buat kita gitu ya. Benar-benar. Dan itu bisa kita sharing ke teman-teman kita. Sahabat teman semua, kita lanjutkan bahasan kita tentang sahabat Abu Darda ya. Ya. Oke, silakan Mas Rio. Oke, kita lanjut ya tentang gimana sih kisah beliau sebagai orang bijak yang tiada duanya. Ya. Beliau Abu Darda itu orang bijak pada masanya. Dan beliau juga itu sangat merindukan yang namanya hakikat. Nah, Oke. dari situlah beliau itu keimanannya tuh sama Allah dan Rasulnya tuh tidak bisa ditawar-tawar ya. Makanya beliau tuh sangat yakin tentang keimanannya beliau itu segala kewajiban dan pemahamannya adalah satu-satunya jalan untuk menuju hakikatnya. Begitu. Beliau pegang teguh keimanannya, lalu jadikan keimanannya itu menjadi warna sebuah kehidupan. Beliau bisa sampai menjuluki, menapaki jalan beliau itu sebagai orang yang jujur juga. Makanya beliau di sini nih pernah menjadi posisi yang tertinggi di barisan orang-orang jujur dan seraya mengucapkan firman Allah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah semata, Tuhan alam semesta. Surat Al-An'am ayat 162. Memang dari sinilah beliau tuh sudah ada rasa keteguhan imannya sudah kuat sekali, sehingga beliau tuh bisa melawan hawa nafsu yang mungkin kita biasanya mungkin kalau zaman sekarang itu, kalau hawa nafsu itu untuk zaman sekarang susah dikontrol ya. Oh iya. Bener ya, Godaannya banyak soalnya. godaannya banyak sekali. Banget, ya. Mulai dari main game ya sampai yang segala macam. Makanya beliau itu bisa mencapai mengendalikan hawa nafsu itu sampai mencapai tingkatan tertinggi yang dimana totalitas ibadah dan penghambaannya diri kepada Allah itu jauh lebih tinggi daripada yang lain-lain ya, istilahnya ya, umat yang lain gitu. Maka dari itu beliau tidak pernah tergoda sekalipun tentang godaan-godaan di dunia ini. Masya Allah sekali sih. Luar biasa. Iya. Padahal pernah saya juga baca bahwa beliau ini adalah salah satu saudagar di Madinah. Oh, Jadi Saudagar ada ya. konsep zuhud namanya. Iya. Kalau orang mau dikatakan zuhud, itu dia harus kaya dulu. oh, Tapi dia berpenampilan biasa. Dia sederhana, dia tidak pamer, dia tidak sombong. Dia berpenampilan biasa ya, kalau kayak orang rakyat jelata. Rakyat Jelata. jelata. rakyat gitu. jelata, benar. Tapi dia sebenarnya kaya itu loh. Itu baru bisa disebut zuhud. Tapi kalau dia orang miskin, nggak punya, terus dia berpenampilan biasa, langsung gitu, itu juga belum bisa disebut zuhud. Gitu. Karena dia belum merasakan bagaimana rasanya punya banyak harta dan meninggalkannya. Gitu. Benar. Jadi luar biasa emang ini keimanannya tadi ya. Ya, keteguhan imannya Abu Darda ini tidak ada duanya emang Luar jadinya. biasa. Jadi itulah ketika orang sudah menemukan kebenaran gitu ya, Iya, benar. dan memegang teguh ya, sampai benar-benar kejujurannya itu diakui gitu. Iya, diakui semua orang ya pada zaman Iya, itu ya. semua orang. Kalau orang bilang sesungguh tadi ada firman Allah juga ya. Iya, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku tuh hanya untuk Allah. Itu
bener-bener ya dia kayak menyerahkan diri Betul. itu kepada Allah. Ya, itu kayaknya merupakan konsep penghambaan yang sesungguhnya ya. Ya, Iya. benar. Jadi ketika itu sudah tercapai, bisa dicapai, itu tadi jadi hal ya puncak tertinggi gitu ya. Iya. Keimanan seorang luar biasa. Dan kita mungkin ini bisa muhasabah diri ya. Iya, Benar-benar. Sudah pastinya. sejauh mana nih sholat kita, ibadah kita dan lain-lain, apakah memang sudah benar untuk Allah atau ada masih sedikit niat-niat yang lain dalam diri kita ini. Ini pun perlu muhasabah. Iya. Jadi bahan yang luar biasa memang. Jadi itu mungkin muhasabah diri sendiri itu ketika kita punya waktu luang ya istilahnya ya. Mungkin habis sholat subuh atau mungkin teman-teman lagi di luar lagi lihat pemandangan alam ya. Biasanya kan sekarang ini kan ya banyak yang suka keluar-keluar ya. Tapi ya kalau lagi nggak perlu gak usah keluar ya. Kita muhasabah diri aja di rumah dulu. Iya. Iya, ini tapi dari tadi kayaknya waktu subuh aja nih yang Iya. menarik bagi Mas Rio nih. Iya. Kayaknya ada sesuatu di waktu subuh ya. Kayaknya spesial Luar banget ya. biasa. Spesial banget. Heeh. Karena waktu subuh itu dimana otak kita tuh lagi fresh kan. Iya. Iya, bangun tidur. Ya bangun tidur, mungkin habis itu kita Belum banyak wudhu segala macam. aktivitas. Memang waktu subuh itu istilahnya aku lupa ya. Intinya tuh waktu subuh itu adalah waktu dimana kita bisa bermuhasabah diri juga dan sekaligus kita bisa memulai hari dengan yang lebih baik lagi. Iya. Oke. Lebih semangat ya tentunya. Lebih ya. semangat lagi. Berarti kalau waktu subuh itu tidur rugi ya? Ya Iya. rugi banget Mas, jelas banget. Iya. Saya juga masih kadang. Oh iya. Gak Karena- apa-apa. Karena hilaf ya namanya manusia. Iya, khilaf ya manusia. Apalagi habis perjalanan dan lain-lain. Wah, itu Mm-mm. ada tolerannya lah. Soalnya itu juga ada kisah pernah dulu apa namanya para sahabat Rasul gitu ya. Iya. Habis melakukan jihad dan apa safar gitu. Akhirnya subuhnya kesiangan gitu. Terus mau dibangunin sama Umar bin Khattab, segan gitu lah. Umar itu kan masa membangunin Rasulullah gitu. Iya, benar-benar. Dan waktu itu akhirnya ya matahari sudah lumayan terang, tapi tetap sholat subuh mereka. Iya. Begitu bangun tuh sholat subuh. Karena kan kalau orang ketiduran lupa itu nggak masalah itu. Iya. Yang penting bangun langsung sholat kali ya. Nah, Iya, bangun Atau sholat. sholatlah ketika ingat ya kan. Nah, Kalau benar. misalnya kita kadang-kadang apa namanya ketika di perjalanan atau gimana udah azan terus kita masih di perjalanan dan kita kan fokusnya di perjalanan kadang kan. Betul. Jadi, Benar-benar. terus pas keinget kok udah ini nih udah mepet itu langsung sholat aja. Dan keimanan ini kalau kita bahas panjang juga nih. Iya. Iya. Dan Cabang iman tuh kan ada banyak. iya, luas sekali ya. Oh. Dan yang salah satunya adalah meminggirkan atau mengalihkan atau membersihkan kotoran atau gangguan di jalan. Nah, Itu. Jadi kalau ada ranting, pohon atau paku, beling, wah, Semacamnya ya. semuanya itu besar. karena itu salah satu bagian dari iman. Iya. Luar biasa. Oke, sahabat CSK, kita lanjutkan lagi ya. Yap. Tadi satu lagu dari Acoustic, Aku Ingin Mencintaimu. Saya kalau ingat lagu ini tuh Gimana Fik? jadi keinget masa lalu. Woi, duh. Biasalah masa lalu tuh penuh dengan lika-liku. Lika-lika kehidupan ya. Jadi ketika akhirnya kita menemukan hidayah dan kita memegangnya itu Ya. rasanya nikmat banget. Ya, jadi emang masalah tuh cukup jadikan pelajaran Nah, aja. betul. Oke. Nah, nih untuk lanjutin yang tadi nih tentang Abu Darda sebagai orang bijak yang tidak duanya. Ini aku mau bacain pendapat sebuah pendapat tentang Abu Darda. Iya. Jadi marilah kita mendekat kepadanya. Bukankah kalian melihat cahaya yang memancar dari keningnya? Bukankah kalian mencium wewangian yang keluar dari semua sudut tubuhnya? Itulah cahaya hikmah dan wangian iman. Jadi iman dan hikmah itu telah bersatu dan baik dalam diri orang suci ini. Nah, ibunya pernah ditanya tentang perbuatan yang sangat disenangi Abu Darda. Sang ibu menjawab tafakur dan mengambil pelajaran. Kur. Jadi Tafakur ya. salah satu yang sangat disenangi oleh Abu Darda itu bertafakur dan mengambil pelajaran.
Orang bijak tuh beda hobinya ya. Iya. Iya. Kalau Iya. kita apa gitu? Ini Kita kan kayaknya tafakur loh, guys. lebih sering bengong kayaknya. Iya. Tafakurnya kurang gitu ya. Oke, jadi tentu saja jadi karena Abu Darda benar-benar memahami firman Allah di surat Al-Hasyr ayat 2. Hendaklah kalian mengambil pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pikiran. Nah, ini menarik banget nih di tafakur dan mengambil pelajaran sebagai hal-hal yang disenengin sama Abu Darda. Jadi emang manusia itu emang kelebihan, salah satu kelebihannya emang memiliki akal pikiran, atau maka dari itu emang menggunakan sesuatu yang sudah diamani Allah, ada sudah sesuatu yang diberikan sama Allah itu untuk dimaksimalkan fungsinya, yaitu berpikir, tafakur, dan mengambil pelajaran dari apa yang kita pikirkan sebelumnya gitu. Oke. Begitupun mencari istri ya. Waduh. Itu harus ditafakurin itu. Iya, Benar, tafakur, benar. harus dipikirkan nih. Kayaknya emang dari kalau di hubungan tadi di ayat Al-Qur'an yang hendaklah kalian mengambil pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pikiran. Jadi emang Abu Darda emang menyenangi suatu perbuatan yang diambil dari Al-Qur'an. Oke. Ya tadi ya di ayat Al-Hasyr surat Al-Hasyr ayat 2. Jadi memang ya kita harus istilahnya mengambil pelajaran di suatu kejadian, atau itu kejadian buruk atau baik. Menurutku itu emang harus ditafakuri dan diambil pelajarannya. Oke. Karena dari arti tafakur itu adalah berpikir ya. Jadi kita harus berpikir menggunakan fungsi otak kita dengan maksimal untuk diambil pelajarannya. Luar biasa. Ini menarik sekali ya. Iya, betul. Jadi kita tuh kadang menggunakan otak kita buat apa sih gitu kan. Iya. Nah, kalau sahabat Abu Darda ini kan buat tafakur. Iya. Dan biasanya tafakur itu dilakukan malam-malam sebelum tidur. Oh. Jadi kita ulas lagi apa yang sudah kita lakukan satu hari itu. Iya. Ini Abu Darda ya. Kalau mungkin kalau orang zaman sekarang tadi overthinking. Oh ya, overthinking ya bilangnya. Oke ya, overthinking lagi ngelinget-tren ya sekarang Iya, ya. overthinking. Oke, benar-benar. Iya. Jadi malam-malam itu dia tuh mikirnya bukan bertafakur, tapi malah tiba-tiba mikir yang lain, kayak Kemana-mana traveling nih. iya, kayak aduh tadi udah ngerjain tugas belum ya? Aduh, iya. Harusnya tidak boleh besok seperti itu. gimana ya? Uang bulanan belum turun ya misalnya. Misalnya. Oh, iya, benar-benar. Iya. Jadi berpikir yang belum tentu terjadi ya. Iya, betul. Oke. Itu juga pernah saya alami sih. Iya. Ya, memang itu masa-masanya ada sendiri ya. Iya. Kan kalau kata Raditya Dika apa? Masa manusia itu anak-anak, terus remaja, Iya. alay, terus dewasa gitu. Jadi kan masa-masa alay itu ada Iya, emang. pasti. Masih labil gitu. Iya, Ya. benar. Oke, nah kita sekarang nih mungkin umur berapa ya? Saya 25. Iya. Mungkin yang lain juga udah 20-an gitu Udah ya. Iya. udah kepala dua ya. Nah, Iya. itu mungkin udah bisa tafakur gitu, menggunakan akalnya secara sempurna untuk apa kita hidup dan bagaimana, dari mana mau kemana dan lain-lain. Karena saya pernah baca satu hadis bahwa tidak akan bergerak satu kaki manusia sebelum dia ditanya 4 hal. Yang pertama tentang umurnya, dia gunakan untuk apa. Yang kedua tentang masa mudanya, dia gunakan untuk apa. Jadi masa muda ini sangat penting. Selain umur tadi secara keseluruhan dari dia lahir sampai mati, terus yang kedua ini masa muda. Jadi benar-benar masa muda ini karena bergejolak gitu loh. Kita tuh sedang di masa-masa full power. Jadi kalau manusia, kalau mesin itu kan ada masa full powernya ya. Iya. Terus ada masa udah tuanya Iya, gitu. udah Nah, kita menurun. sedang masa full powernya ketika kita bisa menggunakan masa kita untuk hal-hal kebaikan, itu yang akan disukai oleh Allah gitu. Dan yang ketiga, harta. Dari mana kamu dapatkan dan kemana kamu belanjakan. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah tentang ilmu. Berapa banyak ilmu yang kamu dapat dan berapa banyak yang kamu amalkan. Sudah berapa banyak ilmu yang kamu amalkan gitu. Jadi itu juga salah satu hal yang membuat saya bertafakur ya. Setelah mendengar ini dari salah satu ustadz, saya juga jadi mikir buat apa ini, masa mudaku bagaimana ke depannya. Jadi ini harus benar-benar bermanfaat gitu. Oke. Iya. Nah teman-teman, kita lanjutkan lagi ya tentang bahasan kita tentang sahabat Abu Darda ini. Nampaknya banyak sekali pelajaran yang bisa kita bahas dan kita ambil dari sahabat Abu Darda ini. Nah ini yang menarik juga. Sahabat Abu Darda ini adalah seorang pedagang sukses di Madinah. Wih. Nah,
Sebelum menjadi muslim, ia habiskan sebagian besar waktunya untuk berdagang. Bahkan, ia sudah sukses di dunia bisnis jauh sebelum Rasulullah SAW dan kaum muhajirin datang ke Madinah. Namun, hanya beberapa waktu setelah ia masuk Islam, arah kehidupannya sudah berubah. Nah, berubahnya gimana? Mari kita dengarkan ia menceritakan dengan rinci. Jadi, Wah. beliau mencerita sendiri nih, menarik ya. Iya. Jadi kita nggak usah panjang lebar menceritakan bagaimana kisahnya, tapi beliau sendiri yang bercerita. Oke. Ketika aku masuk Islam, aku seorang pedagang. Aku ingin ibadah dan bisnisku jalan beriringan, namun ternyata tidak bisa. Karena itu, aku tinggalkan bisnisku dan aku fokus pada ibadah. Sekarang, meskipun setiap hari aku mendapat untung 300 dinar, atau bahkan toko itu berada di depan pintu masjid, aku sama sekali tidak tertarik. Aku tidak mengatakan bahwa Allah mengharamkan jual beli, tetapi aku lebih suka menjadi orang yang tidak melalaikan zikrullah karena bisnis dan perdagangannya. Jadi perhatikan kata-katanya ya, sungguh tepat dan bermakna, tepat sasaran. Hikmah dan kejujuran terpancar dari ucapannya itu. Ia sudah menjawab sebelum kita bertanya, apakah Allah mengharamkan perdagangan wahai Abu Darda? Waduh. Nah, jadi ini menarik nih. Iya. Beliau bercerita tentang hal bagaimana bisnisnya. Jadi kalian bisa bayangin gak sih untung 300 dinar itu berapa banyak? 1 dinar sekarang berapa? Dinar itu kan emas ya. Iya, benar. Dirham itu perak. Nah, dinar itu satunya sekarang lagi naik nih 1 karena jutaan musim ya? corona ya. Iya benar. 1 juta ya? Bukan. Kan 1 dinar itu beratnya sekitar 4 gram. Oh, 4 gram. Dan Berarti 1 gramnya sekarang sekitar 900 ribuan lah. udah 1 juta sekarang. Udah 1 juta. Iya, udah 1 juta. Berarti Sekitar 4 jutaan. 4 jutaan. Iya. Kalau terakhir saya update itu 3.800.000. Oke. 1 dinar. Dan ini 300. Tinggal Juta. dikali Dikali. berapa itu. 300 juta Dan kali itu tidak 3, menarik 5. baginya. Ya, daripada itu melalaikan kepada zikrullah itu. Wih. Luar biasa kan Hmm. kata-katanya. Dan artinya apa? Ketika kita membaca kisah ini, kan sebenarnya tadi benar ya, kita membuat kita ingin bertanya, apakah Allah mengharamkan jual beli gitu? Sampai kamu segitunya gitu. Iya. Kan biasanya orang meninggalkan sesuatu itu karena dia haram. Hmm. Iya kan? Benar-benar. Tapi ini karena apa ya? Jadi sebelum kita bertanya, apakah perdagangan itu Allah haramkan wahai Abu Darda? Beliau udah jawab di akhir kalimatnya itu. Bukan berarti aku mengharamkan itu, tapi aku tidak ingin perdagangan itu melalaikanku dari zikrullah. Nah, jadi kembali lagi ke zikrullah tadi. Ini kisahnya tentang berdagang. Nah, ini pelajaran juga bagi kita. Sudah sejauh mana kita mencari maisha itu, mencari kerja, mencari uang itu. Sampai mungkin ada istilah yang anekdot sebelumnya kontradiktif. Apa tuh? Jadi kita mencari rizki, tetapi meninggalkan yang maha memberi rizki. Gimana Itu. tuh? Paham ya? Ya. Paham, paham, paham. Ah, jadi kadang kita kerja siang dan malam, pagi sore, nggak mikirin tuh sholat segala macem. Nah, bahaya Dengan banget. alasan apa? Cari rizki buat anak istri. Iya. Tapi meninggalkan yang maha memberi rizki, gitu. Itu gimana? Kan jadi kontradiktif gitu. Nah, ini hal-hal yang perlu kita pahami gitu. Gimana menurut kalian tentang kisah ini nih yang berdagang? Jadi orang kaya tapi dia tidak tertarik lagi dengan kekayaannya gitu. Kalau dari aku sih menurutku karena udah tinggal keimanannya Abu Darda ini sudah sangat bagus ya. Mm-mm. Jadi beliau tidak mengkhawatirkan tentang apa-apa yang terjadi di depan terhadap bisnisnya karena dia sudah fokus ke Sang Maha Pemberi Rezeki ini. Jadi Oke. ketika udah fokus atau kita sudah beribadah Mm-mm. beribadah yang baik. Jadi menurutku bagi si Abu Darda ini kayaknya sudah dijamin untuk rezekinya ke depannya gitu sih. Oke. Jadi ini sebenarnya kondisi ideal ya Iya. bagi Iya, benar. seorang muslim. Jadi ketika dia sudah kaya, dia bisa bersedekah, dia bisa Mm-mm. tinggalkan, artinya gini, meninggalkan itu bukan berarti dia terus Tidak bisnis diurus gitu ya. ya. Benar-benar. Dia kan bisa mempekerjakan orang Iya. gitu supaya dia fokus ke ibadahnya gitu. Nah, zaman sekarang gitu.
banyak juga teman-teman kita artis-artis hijrah dan Ya, lain-lain. alhamdulillah ya. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Mereka tetap punya bisnis, tapi dijalankan sama orang lain dan dirinya tetap bisa berdakwah gitu. Ya, bisa fokus juga ibadahnya. Bur ya. Dan Iya. mari kita lanjutkan tentang sahabat Abu Darda ini. Jadi sedikit saya lanjutkan ya. Ya. Sahabat Abu Darda ini merasa bahwa ia diciptakan untuk tujuan yang ingin dicapai, yaitu fokus mencari hakikat dengan menjauhi urusan dunia sesuai keimanan yang digariskan Allah, Rasul dan Islam. Jadi kalau kita sering dengar ya, sebutan itu adalah tasawuf. Oh. Oke. Mulai ada poinnya ya. Iya. Iya. Dia ada mulai apa ya? Benang merahnya. Iya. Jadi kemana arah dari seorang Abu Darda ini? Karena kita lihat zaman sekarang kan masih ada toh aliran tasawuf, Iya. terutama di Turki, ya, Timur Tengah ya. Timur Tengah. Tasawuf bagaimana mereka benar-benar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana mereka menjauhi dunia. Gitu. Pernah lihat tarian yang muter-muter itu? Iya. Ah, benar. Nah, Tahu. itu salah satu cara untuk tadi apa? Fokus gitu, pada satu tujuan sehingga mereka berputar-putar berapa kali pun nggak akan pusing. Nggak pusing ya. Tuh. Jadi rahasianya itu luar biasa. Ya, luar biasa sekali. Karena tapi itu adalah tasawuf seorang laki-laki yang telah memiliki kecerdasan seorang mukmin, kemampuan filsuf, pengalaman seorang mujahid, dan pemahaman seorang sahabat Nabi. Semua itu menjadikan tasawufnya suatu gerakan membangun rohani, bukan sekedar naungan yang mengayomi bangunan ini. Jadi perlu diingat juga ya, bagaimana perjalanannya sahabat Abu Darda ini, radhiyallahu anhu, bisa sampai mencapai tingkatan itu karena beliau tuh sudah melewati kecerdasan seorang mukmin. Dia juga punya kemampuan seorang filsuf, terus pengalamannya juga sebagai mujahid gitu. Itu perlu kita pahami bahwa sehingga kita yang mungkin awam, Ya. dengan tiba-tiba terus aku mau jadi sufi. Wah. Piye gue? Iya, kalau nggak berilmu kayaknya ini ya. Kalau nggak berilmu kayak rasanya tuh kayak Apa, percuma hampa? ini. Oke. Jadi bisa aja ingin jadi seorang sufi, filsuf dan lain-lain. Tapi prosesnya itu yang nggak boleh langsung instan. Perlu melalui proses yang panjang gitu ya. Dan pernah Imam Syafi'i itu bilang bahwa salah satu syarat menuntut ilmu adalah waktu yang panjang gitu. Kalau emang mau benar-benar ilmunya tuh mumpuni kepakarannya itu di bidang itu, memang harus lama itu. Kalau nggak lama, ya instan jadinya gitu. Dia hanya tahu sedikit dan yang bisa dia berikan juga sedikit gitu. Jadi ada sabda Rasulullah SAW ya, yang sedikit mencukupi lebih baik daripada yang banyak melenakan. Menjauhlah dari dunia sebisa kalian karena barang siapa yang menjadikan dunia tujuan utama, Allah akan mencerai-beraikan kekuatannya dan menjadikan kemiskinan di depan matanya. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, Allah akan menghimpun kekuatannya, menjadikan kecukupan di hatinya dan Allah memudahkannya mendapat kebaikan. Oleh karena itulah ia berbelasungkawa untuk orang-orang yang menjadi tawanan harta kekayaan, seraya berkata, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tercerai-berai." Jadi ini ada satu kisah juga ya, maksudnya dari beliau tuh, maksudnya bercerai-berai itu kalau misal lembah-lembah itu kan ada banyak gitu ya. Misal di sana ada emasnya masing-masing. Artinya hatinya manusia itu ketika sudah melihat emas, harta dan lain, terus bercerai-berai loh. Oh di sana ada emas, oh di sana ada emas gitu loh. Jadi nggak bisa fokus gitu. Dia pasti ingin, oh ini ada emas, aku ingin itu. Sini ada emas, aku juga ingin itu. Begitulah sifat manusia alaminya itu. Nah ini yang juga bisa kita jadikan hikmah gitu. Oke, Mas Pandu mungkin bisa melanjutkan ya. Ya. Oke, langsung lanjut ya yang tadi. Nah, beliau juga ada nih cerita lagi nih. Iya. Baginya
Dunia dan sisinya tuh selain titipan juga jembatan menuju kehidupan yang abadi dan lebih indah. Jadi kegiatan kita sehari-hari saat ini sebetulnya adalah jembatan kita Oke. untuk mencari tempat tinggal yang abadi. Oke. Ya, mungkin di akhirat gitu ya. Iya. Bisa mungkin beliau. Jadi dunia ini tak ada yang abadi ya. Iya. Kayak lagunya siapa? Ini ya kayaknya Ariel Peter Pan nggak sih? iya, Noah ya. Ya, Noah. Noah. Oke. Nah, pada suatu hari rekan-rekannya tuh menjenguknya yang sedang sakit. Ketika Abu Darda lagi sakit, mereka mendapati berbaringan di atas lembar kulit binatang. Wih. Ketika tuh Abu Darda lagi sakit, beliau tidurnya di atas selembar kulit binatang. Hah? Setipis itu. Jadi tidur di atas kulit binatang. Iya. Saat beliau lagi sakit itu. Mereka berkata, "Jika kamu mau, kami akan ganti dengan alas tidur yang lebih empuk." Mm-mm. Dengan isyarat, jari telunjuk dan tatapan mata yang jauh ke depan, ia menjawab, "Kampung kita nun jauh di sana. Untuk di sana kita mengumpulkan bekal dan ke sana kita akan kembali. Kita akan berangkat ke sana dan beramal untuk bekal di sana." Ini bukan sekedar cara pandangnya Abu Darda, tetapi udah menjadi jalan hidupnya beliau seperti itu. Putrinya yang bernama Darda itu pernah dipinang oleh Yazid bin Muayyah, putri khalifah. Namun pinangan itu ditolak ketika dipinang oleh seorang laki-laki seorang laki biasa, bahkan dari kalangan miskin tanpa harta ya. Mm-mm. Dipinang itu diterima dan keduanya menikah. Orang-orang terheran-heran dengan tindakan Abu Darda tersebut. Nikah sama laki-laki yang gak punya apa-apa loh. Nah, Iya. nikah mas. Waduh. Terus sahabat-sahabatnya tanya, bagaimana jadinya si Darda jika sudah dikelilingi para pelayan Mm. dan pengasuh dan terpedaya oleh kemewahan istana? Masih sempatkah ia melakukan ketaatan kepada Allah? Nah, Nah, beliau Abu Darda ini orang yang bijak itu. Nah, nuraninya yang bersih ya. Ia menolak dunia dan semua kesenangan yang sangat diinginkan nafsu dan didambakan kalbu. Tidak berarti tidak mau bahagia, tapi ya dia ingin merasakan kebahagiaan itu. mm. Beliau menafsirkan bahwasanya kebahagiaan hakiki itu adalah dengan menguasai dunia bukan dikuasai dunia. Jadi kita yang menguasai dunia, Oke. bukan yang dikuasai, yang dunia tuh menguasai kita. Mm. Jadi kita tuh bisa menguasai dunia ya, istilahnya kayak kita bisa memanage waktu atau mungkin memanage orang untuk ayo kita buat kajian bersama, buat ini segala macam, yang dimana mungkin kita membuat sebuah sosialisasi ya istilahnya ya. Iya. Untuk kita tuh bisa lagi mendekatkan lagi diri kepada Allah bareng-bareng ya, mendekatkan kepada Allah agar rezekinya itu tetap lancar gitu. Ini pun juga bisa jadi kita tuh kayak buat bisnis istilahnya ya. Karena kan kita sebagai misalnya ya, kita pasti pernah ya beli makanan. Iya. Nah, itu pasti kita nanya-nanya nih, misalnya kayak ayam KFC aja. Ayamnya Iya. dari mana sih gitu kan? Tepungnya dari mana? Betul. Nah, akhirnya kita kayak punya ide, gimana kalau kita bikin ayam goreng yang mirip kayak KFC. KFC KW gitu ya. Iya, KFC KW-nya. Nah, disitulah kita janganlah kita jadi konsumen terus, tapi kitalah juga bisa jadi yang produksi makanan tersebut seperti Oke. itu. Jadi maknanya dalam ya. Wis, Iya. panjang sekali nih. Gimana soal nikah? Nikah tadi ya. Oh iya benar Itu juga. yang paling menarik tadi. Iya sih. Beliau Abu Darda punya seorang putri, terus nikahnya sama laki-laki yang biasa. Iya, padahal tahu sendiri ya tadi Abu Darda itu siapa. Nah, Saudagar kaya di Madinah, menikahkan anaknya dengan seseorang yang tidak punya apa-apa, tapi dia punya keimanan gitu dan lain-lain ya. Karena tadi khawatir ya, dia khawatirnya kalau dia nikah sama orang kaya malah jadi kemewahannya, terus melalaikan. melalaikan ibadahnya. Beliau akhirnya ya sudah ini ya, Iya. filsufnya tuh Iya. nalar juga ya. Heeh. Heran sih kalau orang kayak gini. Ya, orang-orang zaman sekarang Iya. Apakah melihat orang seperti ini di zaman dulu
bawaannya selalu terkagum-kagum. Benar, Dan benar. masih ada nggak sih orang zaman Nah, sekarang itu Ya, baru mau saya pertanyaan. tanyakan. Masih ada nggak nih orang-orang, mungkin satu di antara sekian miliar orang ini Mm-mm. yang seperti Abu Darda? Benar sekali ya. Dan saya kira ada sih. Dan Ada. orangnya ada di depan saya. Iya. Aduh, Amin, Luar ya. biasa. Jadi ya banyak hal ya yang bisa kita ambil pelajarannya gitu. Mungkin teman-teman sahabat saya sekat semua juga ada yang punya kisah, punya cerita tentang ini, tentang keimanannya yang pernah diuji dan lain-lain dengan harta, kekayaan wanita atau tahta dan lain-lain, mungkin bisa sharing bareng kita ya. Iya. Ini waktunya masih sedikit lagi, mungkin ada sekitar 5 menit atau 10 menit. Ya 5 menit. 5 menit lagi ya untuk penutup kita nanti. Oke. Iya, teman-teman semua, kita sudah di akhir segmen ya. Iya. Iya. Lagunya pun Alhamdulillah. udah tak ada yang abadi. Nih, ini udah Mas, tanda-tanda kita harus mengakhiri Iya. siaran kita gitu. Karena siaran kita nggak abadi gitu. Oke. Jadi teman-teman, buat semuanya sahabat YSK yang mendengarkan kita dari awal sampai akhir, terima kasih. Iya. Dan kita akan akhiri ya dengan sebuah closing statement. Nanti masing-masing kita juga Iya. mengambil kesimpulan ya. Oke. Dari penutup kisahnya Abu Darda, sahabat Rasulullah SAW ini dapat disimpulkan bahwa dialah Abu Darda yang bijak ya. Dialah Abu Darda yang zuhud, ahli ibadah dan yang selalu merindukan Tuhannya. Dialah Abu Darda yang bila orang terpesona dengan ketakwaannya, lalu mereka meminta doa darinya, ia selalu menjawab dengan rendah hati. Dia bilang, "Aku bukan ahli berenang, aku takut tenggelam." Kami tahu betapa mulia akhlakmu, wahai Abu Darda, namun engkau masih mengatakan tidak bisa berenang. Tetapi pantaskah kita terheran-heran karena engkau adalah anak didik Rasulullah. Engkau adalah murid Al-Quran, putra Islam generasi pertama, teman Abu Bakar, Umar, dan yang lainnya. Oke, itu penutup kisah dari Abu Darda. Wih. Jadi Sungguh. sahabat-sahabatnya pun pada waktu itu sudah Mengakui. Ya. menganggap dan mengakui beliau sebagai ahli hikmah. Apalagi kita di zaman akhir ini yang sudah banyak sekali hikmah-hikmah yang mungkin terlewatkan dari kehidupan kita. Jadi itu yang bisa saya ambil pelajaran bahwa malam ini zikrullah itu sangat penting ya untuk menenangkan hati, dan yang paling penting adalah hati. Jadi hati ini harus benar-benar dijaganya dengan banyak hal tadi, dengan zikrullah dan banyak-banyak mengingat mati kalau saya itu. Kalau dari teman-teman? Kalau dari aku ya bisa disimpulkan ya dari Abu Darda sendiri ya. Mm-mm. Jadi kita itu tidak usah bersusah payah untuk mungkin mencari kesenangan atau mungkin mencari rezeki, karena itu semua tuh sudah diatur ya Oke. sama yang di atas. Dengan itulah kita juga harus bermuhasabah sendiri juga, lebih mendekatkan lagi kepada Allah agar hidup kita tuh lebih nikmat, lebih bersyukur, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Rio. Mas Esa. Kalau aku sih tadi ngutip dari ucapannya Abu Darda ya, bahwa orang itu harus bertafakur dan mengambil pelajaran. Ini saya penting banget, setiap kita tuh emang harus selalu berpikir dan mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian sebelumnya. Betul. Seperti itu, penting banget pokoknya. Oke, jadi teman-teman, seperti yang saya katakan di awal bahwa dari satu orang pribadi yang mulia ini kita bisa mengambil banyak pelajaran, dan pasti setiap kita mengambil kesimpulan yang berbeda tergantung dengan apa yang kita pikirkan. Dan teman-teman semua tidak salah, tidak ada yang perlu kita debatkan, dan ini semua adalah hikmah. Semoga kita bisa memperbaiki diri kita ke depannya, Amin. dan semoga kita bisa saling berbagi bersama-sama. Mari kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.